Mika, Risel, ya, Shalom Julita, Mau salam dulu mereka itu. Shalom Mika, Shalom Risel. Salam Bu. Salam Bu. Nah, Shalom juga. Sudah ya. Kita mulai ya. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu, kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Semuanya adalah anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang ada di antara kami, Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih, biar dalam persekutuan kami malam hari ini, kami boleh mengalami Engkau bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruan kami Tuhan, mendengar seruan. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tangan-Mu menjaga hidupku bersama-Mu, bersama-Mu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku bersama-Mu, bersama-Mu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Di setiap musim, di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkah di dalam setiap keadaan, setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan yang tidak pernah terlelah, tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap
kasih Tuhan. Terima Haleluya, Engkau baik bagi kami. Terima kasih di setiap langkah hidup kami. Kau Allah yang menuntun memimpin kami, untuk kami berjalan dalam rencana-Mu. Kau Allah yang tak pernah terlelah. Kau Allah yang selalu ada bagi kami. Dalam segala keadaan Kau tak pernah tinggalkan kami. Dalam setiap musim kami Engkau ada. Bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami aman, bersama denganmu Tuhan. Kami kuat, kami mampu, bersama-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah jalan bagi kami. Untuk kami terus berjalan dalam hidup kami. Untuk kami terus melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Kenyataanmu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap
Sama-sama saja katakan, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau beri bersama-sama katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau beri. Sekali lagi katakan, ku mengucap syukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau beri rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau beri rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau beri Tuhan. Yesus, Kau beri Tuhan. Yesus, Kau rancangan-Mu terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apa yang Kau rancangkan atas hidup kami, Engkau Allah yang menggenapinya bagi kami. Terima kasih buat pekerjaan-Mu atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Kami bersyukur buat karya-Mu yang mulia yang Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami di dalam musim hidup kami, hanya pengucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam kepadamu, atas karya-Mu yang indah atas hidup kami. Biar ucapan syukur kami memberkati Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Kau sangat baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar senantiasa keluar pengucapan syukur dari dasar hati kami Tuhan, setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin.
sukacitaku dalam Kristus. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Membuatku tersenyum, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi nyatakan. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Tuhan selalu menyertai kita, amin. Tuhan Allah selalu sertaku. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, Tuhan. Tuhan Allah selalu sertaku. Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berikan kasih menjadi manusia.
Terima kasih buat penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Kau penuhi dengan firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu yang menyegarkan kami, yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan, dan saat sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami lewati, banyak hal yang kami jalani, banyak hal yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami percayai, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat mengukur apa yang sudah Kau kerjakan, yang Kau lakukan atas hidup kami. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan demi kebaikan yang Kau buat, pertolongan demi pertolongan yang Kau lakukan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Kami tidak dapat menghitungnya Tuhan. Bahkan berkat yang Kau limpahkan atas hidup kami, kami tidak dapat menghitungnya. Sudah terlalu banyak yang Kau lakukan, Kau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Kau sangat baik. Berkali-kali Kau menolong kami, tetapi Kau masih sering mendapati kami bersyukur-syukur. Masih sering Kau dapati kami mengeluh dengan apa yang harus kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Tapi dengan pengalaman demi pengalaman yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, kami boleh melihat Engkau Allah yang sangat nyata ada di antara kami. Engkau Allah yang dapat kami rasakan, menuntun langkah hidup kami setiap hari. Bahkan anak-anak kami boleh merasakan Engkau Allah yang nyata dalam hidup mereka. Bahkan mungkin mereka pernah berpikir, kok Tuhan yang aku sembah, yang aku alami bersama dengan keluargaku, dengan saudara-saudaraku, tidak seperti yang orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan pada umumnya. Kau sendiri Allah yang menerjemahkan dirimu, menyatakan dirimu dengan caramu atas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku,
ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Tuhan setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Tuhan setia. Kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kami terus berjalan Tuhan. Kami terus memahami firman-Mu Tuhan. Kami terus melihat bagaimana firman-Mu itu nyata Tuhan. Setiap hari. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat pilihan-Mu Tuhan. Engkau sangat nyata setiap hari. Makasih Tuhan. Kalau Engkau memperkenankan kami boleh memandang wajah-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dan seluruh umat, dengan seluruh anak-anak kami, bahkan siapapun yang bersama-sama dengan kami, Engkau menuntun kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari silakan Tuhan Engkau kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Kenapa kamu gak stop ini? Oke, siapa yang foto? Bisa situ? Sudah buka WA? WA-nya belum? Gak apa-apa? Sudah? Belum? 1, 2, 3. Misalnya? Gak tahu bisa. Oh iya bisa. Oke. Shalom semua. Oke, siapa dulu ini? Siapa yang udah hilang pula ini satu ini? Entah ini. Shalom Kak Glory sama Boa. Malam semuanya, selamat malam. Shalom, mana adik Boas? Adik bos di kamar. Ayolah. Shalom Kak Cika, adiknya mana? Salam tua, salam semuanya. Adik sama papi lagi bukber. Oh, baik. Shalom Esther sama Bang Tian. Salam tulang, shalom semuanya, selamat malam. Salam tulang, salam semuanya. Selamat malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Shalom semuanya, selamat malam. Sekarang Shalom Tante Arta yang tadi pagi mati lampunya. Salam semuanya, selamat malam. Baik, Tuhan. Di radio adakah? Coba cek ya di radio. Oh, Shalom yang di radio ya. Coba di radio, Tian. Bu Tian, Shalom Bu Tian. Selamat bekerja. Oke, baik. Mari kita. Oh, bukan mungkin. Ada Om Deddy juga di itu. Oke, baik. Entah Om Deddy ya. Shalom pokoknya yang di radio. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Baik. Penyempurnaan adalah langkah kedua dan itu merupakan pekerjaan penutup. Setiap manusia harus menjalani proses penaklukan. Perhatikan. Setiap manusia. Adil ya. Jadi kalau dikatakan setiap manusia, ya semua manusia. Yang namanya manusia.
Ya. Harus mengalami proses penaklukan. Jika tidak, mereka tidak mungkin mengenal Tuhan. Targetnya mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu tidak semudah dulu yang kita bayangkan. Karena kita kan sudah ada di akhir zaman kan. Ingat saudara, tanpa kita, manusia sebelum kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Oke, makanya panggilan kita tinggi ya. Tingginya itu sebetulnya bukan karena kita hebat dari mereka. Bukan. Dilihat dari kehebatan mungkin mereka hebat gitu. Oke, tapi itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah memasuki zaman yang baru. Ya. Nah, bagi mereka yang belum, bagi mereka misalnya kan, kalau kayak orang Yahudi lah, ya kan, mereka itu kan masih belum menerima Tuhan Yesus kan gitu kan. Berarti kan mereka jauh di belakang kan, entah bagaimanapun gitu. Namun walaupun demikian, ketika berjalannya waktu, sebetulnya nenek moyang mereka pun telah mengikut Tuhan Yesus juga. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya, sebetulnya dia melihat jauh ke depan, gitu ya. Jadi makanya ketika Yesus mengutip namanya, wah dia itu kayak hidup gitu. Wow. Makanya saudara, jangan saudara ini ya, bosan misalnya ketika saya mengatakan tentang saya menyamakan dengan bapak saya gitu. Nah, gitu ya. Kalau saya ceritakan itu, saudara nggak usah alergi dengan itu. Ya, tenang saja. Jadi jangan tunggu mati baru kita mengerti tentang firman. Di mana dikatakan dia akan menghapuskan air mata kita. Gitu ya. Jadi dengan kita sekarang ini membawa terang, kan Tuhan datang sama kita kan? Lalu terang ada sama kita. Oke? Ketika ada terang sama kita, orang-orang sebelum kita itu mereka itu selalu mencari terang gitu. Yang bisa mereka lihat itu sejauh keluarga mereka gitu. Itu yang mereka bisa lihat. Makanya secara umum gitu ya, kalau saudara lihat ketika misalnya kalau meninggal gitu, misalnya kalaupun sudah meninggal tapi kalau tidak ditemukan mayatnya misalnya gitu ya, dia itu akan mencari-cari terus gitu. Sekarang itu terus akan mencari-cari gitu. Makanya biasanya kalau orang meninggal, para orang-orang tua meninggal itu pasti dia itu maunya dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya, gitu. Makanya diharapkan demikian. Tapi berikutnya kan sudah boleh dikatakan di zaman modern ya sudah tidak begitu seperti itu lagi, ya. Tapi biasanya saudara selalu ingin supaya dekat, supaya bisa dikunjungi, supaya bisa diziarahi seperti itu. Jadi saudara, kenapa orang bisa pergi ke kuburan gitu? Kenapa sampai merayakan ulang tahun di kuburan gitu? Karena memang saudara, jadi walaupun misalnya dia itu sudah saya ini dulu ya, saya skip dulu ini ya, sebentar ya, karena kita sedang berbicara mengenai setiap manusia ditaklukkan gitu. Oke? Kalau dikatakan setiap manusia dari dulu sampai sekarang. Dan itu adil gitu. Dia itu Tuhan atas 3 alam gitu. 3 alam maksudnya 3 zaman gitu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia Alfa dan Omega. Gitu ya. Jadi saudara, jadi ketika kita berbicara sekarang, oh ini juga berbicara masa depan. Kita seperti melihat masa depan.
Itu cara lihatnya ya. Jadi kita mesti anak-anak juga sudah harus ini ya, terbiasa dengan apa yang sudah dengarkan di sini. Karena nanti kalian yang akan juga hidup di masa depan. Gitu ya. Ada saudara ini beda, kita walaupun kita sama-sama nih sekarang gitu ya. Tapi zaman yang sekarang ini untuk misalnya kami mengikutinya dengan tren-tren yang sekarang gitu ya. Itu gak ketinggalan. Ya, dengan sistem kerja sekarang, kalau dulu itu jualan-jualan itu kan semua di pasar. Sekarang jualannya online. Model jualan makanan juga sekarang ini ada namanya tempat, kalau saudara perhatikan ada itu, kalau tempat-tempat makanan sekarang itu yang jualan, coba lihat, unik-unik kan. Itu zamannya kalian, zaman kami nggak kayak gitu. Jadi kan kalau oh ternyata kayak gini ya sekarang zaman gitu. Ya, tapi jadi kami nggak perlu harus misalnya mengikuti tren kalian, nggak perlu. Tapi perkataan saya, perkataan kami ini, itu kalian bisa ikuti nanti yang akan jadi guidance kalian, penuntun kalian. Jadi bagaimana kami mengenal Tuhan sampai dengan hari ini? Kalian kan tidak mengalaminya. Oh, kalian tidak mengalami bagaimana pencurahan Roh Kudus. Enggak, kalian enggak ngalami. Enggak. Kami ngalami. Bagaimana masa lawatan gitu ya. Wah, kami ngalami, kalian enggak ngalami. Tapi saya nggak tahu ya, di tempat lain mungkin mereka masih ngalami juga KKR nangis gitu ya. Tapi kita di sini kalian nggak ngalami. Paling sebatas kalian dibaptis. Dan saya boleh melihat ketika kalian dibaptis juga tidak seperti kami dulu. Iya. Tapi walaupun demikian, bukan berarti apa yang kalian alami, apa yang kami alami lebih hebat daripada yang kalian alami. Bukan. Gitu ya. Jadi sekarang kalian kayak ini. Apa yang kalian dengar sekarang, nanti kalian akan lihat di masa kalian nanti. Tapi kami bangga mengantarkan kalian ke masa depan. Karena nanti misalnya ketika saya bilang tentang iman bapak saya, wah, bapak saya itu kayak hidup jadinya. Ya, dia bersuka cita. Dulu dia enggak mengalami penyempurnaan. Enggak. Tapi sama seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, coba lihat. Perkataan Tuhan Yesus membuat dia bisa menatap masa depan. Iya. Ingatlah. Ketahuilah. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, katanya. Wah. Jadi benar-benar ketika dia nutup matanya gitu, dia gak takut lagi dengan kematian itu. Enggak. Saudara, nanti yang ke depan ini ya, saya ada di telepon tadi ya. Orang tuanya masih hidup dua-dua gitu ya. Dia bilang kayak gini, umurnya sudah mendekati 180, 179. Bapak dan ibunya gitu kan. Nah, saya ditelepon. Ya, Bapak tahulah gimana persiapan bagi mereka untuk ya kehidupan yang akan datang gitu. Oh, itu saya belum pernah diminta kayak gitu ya. Karena ibunya baru jatuh di kamar mandi katanya gitu ya.
Jadi dia sudah siapkan, dia mau cuti gitu, dia mau pulang kampung, dan dia bilang nanti ya sediakanlah waktu 3 kali Zoom katanya gitu. Saya Zoom dari sini gitu ya. Tapi ketika saya dengar itu, oh hebat ya. Saya bisa bayangkan gitu, bagaimana dalam tempo 3 hari mempersiapkan orang untuk memasuki masa depan gitu. Wes. Ya, itu kan unik ya, nggak pernah gitu. Apa yang perlu dipersiapkan dia? Bayangkan ketika kayak tadi itu saudara, ketika Tuhan Yesus itu kan udah mau mati nih, kan dia kan nggak bangkit itu. Beda dengan Tuhan Yesus. Tapi walaupun sebetulnya Tuhan Yesus tahu dia akan bangkit nantinya, tapi ketika menjalani lembah bayang maut itu, kan kematian itu, kan dia nggak bisa ceritakan. Dia hanya, kalau saudara lihat Yesus itu dia berjalan, dia tidak kepoin apa yang akan terjadi di masa depan, tidak. Dia selalu duduk di kaki Bapaknya. Dia selalu begini, apa yang dikasih tahu Bapaknya, itu yang dikatakannya, itu yang dipikirkannya. Jadi ketika dia memasuki, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi benar-benar di situ kayak gini, kayak apa, kayak blank gitu. Pas masa dia itu jadi peralihan dari ketika dia menyerahkan nyawanya itu, dia benar-benar mempercayakan seluruh hidupnya kepada Bapaknya yang tidak kelihatan itu. Jadi yang Yesus ingat cuma kata-kata ibunya. Ingat ya nak, kamu itu lahir berbeda dari semua orang. Karena kamu lahir, ibu mengandung kamu pada saat aku mendengarkan firman. Ada malaikat datang mengunjungi aku, dan malaikat itu mengatakan, salam hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengandung Mesias, katanya kayak gitu. Wow. Diceritakan cerita itu. Jadi itulah pegangan dia. Sampai dia mengalami pertumbuhan dari kecil dia terus sampai ini mengalami pertumbuhan sampai dia dewasa itu. Bayangkan itu ya. Ini nggak ada yang ngajarin kayak gini. Pendeta nggak bisa ngajarin kayak gini karena mereka itu hanya mengajar apa yang diajarkan oleh manusia. Ini bukan perkataan sombong ya, bukan. Hanya karena orang yang dihakimi baru bisa mengatakan ini. Mengalami penghakiman Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan kepada yang di samping kanannya, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tahukah saudara? Yesus itu setiap perkataannya pasti jadi. Makanya Yesus itu adalah Allah yang kelihatan. Makanya dagingnya itu kita mesti percaya. Dagingnya Yesus itulah adalah daging yang ilahi. Jadi siapapun nanti dia yang akan menginkarnasikan Tuhan, entah siapapun dia. Sekarang kita coba lupakan dulu, misalnya perempuan yang inkarnasi, kita lupakan sejenak aja. Karena nanti kalau saudara baca bagaimana perkataan-perkataan dia, apa yang saya katakan, saya itu tidak sedang menyangkal dia, bukan. Tetapi memang seperti itulah supaya kita bisa menerima dia. Dan pada akhirnya Yesus yang dulu pernah datang itu akan kita lihat dengan nyata. Ya. Bahkan melebihi yang dilihat oleh para murid-muridnya. Iya. Karena ibaratnya kita ini adalah lanjutan daripada kehidupan para murid-murid itu. Karena kita ada di sini.
Kita yang melanjutkan. Jadi ibaratnya kita ini adalah apa ya? Adalah Allah yang menampakkan diri. Tentu ada prosedurnya semua. Ingat kita dihakimi dulu. Ketika saya mengatakan ini, saya itu hanya punya keberanian iman saja. Iya. Untuk mengatakan semua ini rasanya itu deg-degan selalu gitu. Tapi karena perkataan Tuhan, karena pilihan Tuhan, karena iman yang dianugerahkan kepada saya berani mengucapkannya. Jadi saya berani mengucapkannya adalah semata-mata karena saya sangat menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang pernah bisa layak, nggak ada. Kalau saya nggak berani bicara kayak gini, kalau perempuan ini tidak berani bicara, kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini gak berani bicara, maka semua kita ini hanya seperti Yohanes di Pulau Patmos itu. Kita hanya akan menangis karena gulungan kitab itu tertutup, tidak bisa kita lihat di dalamnya. Kita hanya akan menangis. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Lalu dia datang, dia bilang, hei, tua-tua itu datang. Jangan kamu menangis, kenapa kamu menangis? Bukankah singa dari Yehuda sudah menang, katanya. Wow. Perkataan itu sangat menguatkan dia. Nah, kira-kira itulah dasar saya berani buka mulut. Itu aja, nggak ada yang lain. Dan itulah dasar saudara nanti berani buka mulut. Jadi ketika saya mengatakan itu, kita sedang bersama-sama di sini. Nggak ada. Saya tidak sedang mengatakan diri saya adalah Tuhan, tidak. Nggak ya. Karena Tuhan Yesus pun berkata, Bapakku lebih besar. Iya, itu sudah Tuhan Yesus loh. Ibaratnya Yesus berkata, aku pun manusia sama seperti kamu. Karena apa? Karena Roh Kristus. Tapi kebenarannya kita mesti percaya, Yesus itu adalah dagingnya Allah. Daging jasmaninya itu. Iya. Kita mesti percaya itu. Tapi kan dagingnya itu kan kita sudah makan. Nah, itu dasar kita untuk berani menerima kebenaran ini. Dari sinilah nanti benih itu menyebar semua. Dari sini, dari kita percaya ini, dari saudara mendengarkan kata-kata ini, disinilah nanti kerajaan Allah itu yang sedang datang di antara kita, yang kita doakan ketika kita mendoakan Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Jadi ketika kita berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, artinya tolong kami Tuhan. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Tuhan, kami cenderung jatuh ke dalam pencobaan Tuhan. Jadi Tuhan, bimbinglah kami Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini liar Tuhan. Kami tahu Tuhan, pikiran kami ini bisa meluncur kemana-mana Tuhan. Tapi Tuhan, bimbinglah kami. Jangan biarkan pikiran kami ini terlalu lancang jauh. Jangan biarkan kami Tuhan menjalani jalan kami sendiri. Kami terlalu lancang Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Nah,
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika Engkau melihat kami sedang ada dalam pencobaan, ketika gagasan-gagasan kami muncul, ketika kami berusaha ingin menolong diri kami, Tuhan, tolong kami, Tuhan. Itulah dasar kita untuk kita bisa berdoa setiap hari. Gitu ya. Anak-anak juga harus demikian. Kalau kalian ikuti iman saya, kalau kalian praktekkan iman saya, kalian bisa buat apa saja. Oke? Tapi justru bahaya di situ. Iya, kalian bisa buat apa aja. Mau jadi presiden kalian bisa, mau jadi pemimpin di atas presiden pun kalian bisa. Iya. Bisa. Tapi ingat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Disitulah kalian perlu berdoa. Iya. Supaya kalian nanti bisa menikmati hidup kalian. Entah jadi apa kalian nanti dalam perjalanan kalian. Oh, gak ada yang ngajari kami dulu kayak gini. Gak ada. Orang tua kami punya harapan yang tinggi-tinggi mungkin sama kami. Iya. Dan saya juga punya harapan yang tinggi. Gak ada yang ngajarin kami kayak gini. Dulu juga gak ada yang ngajarin saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu datang. Pada waktu saya bisa berdoa membuat mujizat gitu ya. Hal-hal yang tak masuk di akal gitu. Terjadi gitu. Puji Tuhan, Tuhan menolong di situ. Dia cut gitu. Saya sangat mengucap syukur. Dan sekarang Tuhan mau memimpin kita. Tuhan sendiri loh, bukan saya loh. Gitu ya. Tuhan sendiri memimpin kita, menuntun kita langkah demi langkah. Ya. Yesus tidak pernah mengekang murid-muridnya. Ya. Tapi sekarang ini pimpinan Tuhan atas kita berbeda. Berbeda. Karena bukan Tuhan Yesus lagi, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang datang kedua kali yang memimpin kita. Ibaratnya kita ini adalah apa ya? Kalau kita mau bayangkan siapa diri kita, kita ini adalah Petrus masa depan, Paulus masa depan, Ayub masa depan. Iya. Sehingga ekspektasinya sungguh sangat tinggi sama kita. Sungguh sangat tinggi ekspektasi Tuhan sama kita. Jadi lihat, bagaimana setiap manusia pada akhirnya akan ditaklukkan supaya kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sampai kita tahu apa yang dipikirkan Dia. Apa yang dirasakan Dia. Makanya Dia suruh kita menyangkali diri kita. Lihat ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan Dia bilang carilah Tuhan. Bukan. Dulu Daud berkata, carilah Tuhan. Kan itu kan kalau kita Mazmur kan? Itu beda. Nggak sama itu. Walaupun memang Tuhan itu adalah kebenaran. Tapi kebenaran lebih nyata daripada Tuhan yang disebutkan oleh Daud.
Karena kebenaran adalah Tuhan masa kini. Gitu. Kita dipimpin, kita dituntun dari hari ke sehari. Iya. Seperti tadi katakan, waktu kami mau nyanyi berkali-kali itu kan. Kemarin saya bilang, gak usah nyanyi. Tapi waktu tadi pas ada, sebelum dinyanyikan sama Join itu, saya pas lagi ada ini ya, lagi ada ibadah apa gitu kan. Kayak kematian lah gitu. Jadi, wah dinyanyikan lagu itu. Iya ya Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong. Ketika saya dengar, saya lihat di ini ya, di grup, mau nyanyiin lagu itu hari ini. Kita nyanyiin tadi. Ketika baru kemarin saya bilang, kemarin pagi itu lupa saya bilang, yang saya bilang lagi cari tanah gitu kan. Saya udah bilang, ketika saya melihat gitu kan, waduh, bagaimana orang yang mengalami banjir gitu kan. Wah pasti kalau kayak gitu gimana ya gitu kan. Nah, kami udah cari gitu kemarin gitu. Kami cari, kami keliling gitu sama waktu ini. Tadi pas itu ada yang laporan, Pak ada sini punya tanah, coba tanya. Dan tanah itu peruntukan untuk gereja katanya. Waduh, saya belum telepon gitu. Tanahnya dekat sini lagi katanya, dekat gereja kita ini katanya. Saya nggak tahu sebelah mana, tapi peruntukan gereja kata. Aduh, saya belum telepon jadinya. Padahal kalau kemarin itu pasti kan saya telepon gitu. Aduh. Jadi itu yang membuat kita itu selalu berdoa tiap hari. Di situ setiap peristiwa yang diperhadapkan kepada kita berkali-kali. Tadi kan bacakan tadi pagi, kalau ingat tadi pagi ya, dia pakai cara ini, dia pakai cara itu, gitu ya. Berkali-kali dia. Sampai kita itu punya sedikit pengetahuan. Tuhan itu kayak gini. Respon kita ketika kita menanggapi apa yang kita dengarkan, itulah sebetulnya yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kalian mendengarkan ini, semua Tuhan lihat loh hati kita loh. Iya, semua kita yang ada di sini. Tuhan lihat sampai anak-anak. Nanti kalian akan ingat. Iya. Sampai kalian ingat nanti gimana mimik saya. Kalian akan ingat. Makanya saya bilang, ketika saya ceritakan bapak saya, itu sampai saya boleh bayangkan gimana waktu dia itu ngomongin. Sampai saya tahu perasaannya. Sekarang ini, ketika diceritakan, ketika saya ingat dia cerita kepada, waktu itu saya belum lahir baru. Belum. Bapak saya duluan lahir baru. Adik-adik saya duluan lahir baru dari saya. Iya. Tapi saya bisa ingat gitu. Nanti kalian akan ingat semua peristiwa ini. Ya hidup kita ini jalan terus. Kalau sudah ada nanti yang saya akan tuntun untuk melihat masa depan, berarti kan kita semua yang ada di sini, ketika kita berbicara bersekutu seperti ini,
kita akan melihat masa depan. Engkau nggak melihat hanya di masa sekarang. Ya. Dan ketika sekarang engkau melihat terang dalam dirimu, ketika engkau ingat orang tuamu yang sudah nggak ada, oke, bapak, ibu, gitu ya. Ketika engkau ingat saja, mereka seperti bersama-sama dengan engkau mendengarkan firman ini. Siapapun dia. Ya. Siapapun dia. Mereka ikut semua. Mereka ada di dalam engkau. Apalagi kita dikuatkan dengan gimana dulu kita di RTM. Guru kita ngajar kayak gitu. Ingat gak? Kita sampai diajarin nginjilin nenek moyang kita kan? Ingat gak? Sampai kita tulis kata-katanya, kita katakan sama orang tua kita. Nenek moyang kita lah kita bilangin kan? Apakah ada yang secara kebetulan? Tidak ada. Iya. Semua yang kita katakan, kita harus bertanggungjawabkan. Apa artinya bertanggungjawabkan? Ya kita akan hadapi. Makanya dikatakan tadi, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Iya. Apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, makanya Tuhan itu sudah berjaga-jaga. Misalnya yang saya katakan tadi. Kami pergi cari. Saya sempat ngomong sama orang. Ada tahu tanah enggak? Oh, mereka punya tanah. Kalau enggak tanah kita itulah katanya. Di dekat Piayu tanah mereka. Saya kira dalam hati, kalau kita ke sana nanti pindah pula jemaat yang di sana ke situ. Gempar pula. Enggak kayak gitu. Ya saya pikir sudah nggak ada gitu. Berarti kan ada konsekuensinya kan, yang saya harus pertanggungjawabkan. Iya kan? Sama. Jadi waktu kita sekarang mendengarkan, persekutuan ini, ketika kalian semua mendengarkan ini, aduh, kalian akan melihat masa depan. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, kamu tahu nggak? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa katakan sama gunung ini, terlemparlah. Ketika mereka melewati ini kan, Samaria kan, orang Samaria nggak bolehin mereka lewat dari situ. Datang Yohanes sama si Yakobus, dia bilang, guru, apa kami mau manggil api dari langit katanya? Untuk menghanguskan kota ini katanya. Bayangkan kayak gitu kan. Tuhan bilang apa? Kamu gak tahu roh apa yang ada padamu katanya. Jadi mereka bukan bukan ujuk-ujuk mereka ngomong kayak gitu. Itu karena memang mereka itu diajarin sama Tuhan, dibawa pikiran mereka. Iya. Karena saya lihat guru saya dulu ketika mendoakan orang tenang sekali kan. Itu aja iman saya. Makanya saya tidak ada takut mendoakan ketika saya baru melihat orang dibawa yang lumpuh, nggak jadi sampai ditandu gitu. Dikit pun iman saya nggak luntur gitu. Dengan tenang saya doakan satu-satu. Ya terjadi gitu kan. Kalau saya terus kembangkan itu, nggak minta dituntun sama Tuhan, waduh mungkin sudah kemana-mana lah kali. Puji Tuhan.
Tolong. Itulah artinya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Nah, jadi ingat ya, saya sudah kasih tahu rahasianya ya. Ya. Jadi ketika kalian bicara di hadapan siapapun, ingat anak-anak ini, kalian tidak boleh takut. Kalian tidak boleh gentar. Oke? Tapi selalulah berdoa tiap pagi. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Misalnya anak muda, misalnya kalau ikut misalnya demo-demo gitu kan. Kadang-kadang bisa keikut gitu. Kadang bisa mati konyol gitu. Iya. Jadi kalian mesti ingat, kalau kalian mau menjalani hidup kalian, ingat Tuhan Yesus. Ingat ya. Karena itu yang ada kan, yang ada di Alkitab gitu. Ingat bagaimana dia bisa menjaga perjalanannya. Sekalipun dia dikaruniai menjadi anak Allah. Ya, apa yang dikatakan, bayangkan apa yang dikatakan, dia jadi semua. Iya, dia katakan apapun jadi. Tapi dia tidak tergoda mendapatkan seisi dunia ini. Enggak. Dia tidak tergoda sama sekali. Ingat ya semua kita yang ada di sini ya. Kau pintar. Kau bisa melakukan apa saja. Iya bisa. Tapi selalu berdoa kayak gini tiap pagi. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke? Kalau enggak nanti engkau akan menderita. Terima jalan hidupmu yang ditetapkan oleh Tuhan bagimu. Maulah ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, ketika kalian belajar, anak-anak yang belajar sekolah, semua gitu ya. Udah. Tenang saja. Jalani saja. Minta tolong sama Tuhan setiap hari. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, aku gak tahu. Aku gak bisa merasakan Engkau. Tapi aku percaya, Engkau ada di sini Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Buatlah aku bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Gitu ya, tiap hari ya, dibimbing ya. Tetap tenang. Baik, mari kita lanjutkan. Oke, itu dia. Setiap manusia harus menjalani proses penaklukan. Jika tidak, mereka tidak mungkin mengenal Tuhan ataupun menyadari bahwa Tuhan itu ada, yang berarti akan tidak mungkin bagi mereka untuk mengakui Tuhan. Jadi bukan dipaksa ya. Akui dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan. Enggak kayak gitu. Itu gampang sekali itu. Pada kenyataan, mereka nggak pernah merasakan Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang dipikirkan Tuhan. Itu yang membuat kita itu sering kita berjalan dengan kekuatan kita. Itu yang buat kita menderita. Dan jika orang tidak mengakui Tuhan, juga tidak mungkin baginya untuk disempurnakan oleh Tuhan. Sebab engkau tidak memenuhi kriteria untuk penyempurnaan ini. Jika mengakui Tuhan, Tuhan pun tidak, lalu bagaimana mungkin engkau dapat mengenalnya?
Bukan begini, oh Tuhan aku percaya Kau ada di sini, Kau akan memimpin aku menuntun aku. Lah, kita nggak merasakan Dia, macam mana? Itu kan bohong namanya. Itu kan iman buta namanya. Dari mana kita mengenal Dia kalau kita nggak pernah mendengarkan suaranya? Kalau kita nggak tahu apa yang dipikirkannya? Apalagi kalau kita sudah langsung begini, apa yang dipikirkan Tuhan ya? Oh, aku ini kan manusia. Untuk apa aku harus tahu apa yang dipikirkannya? Mbak, terlalu jauh lagi. Mana mungkinlah kita bisa ditaklukkan sama Dia? Misalnya, kalau saya tidak berani mempercayai, misalnya, tadi pagi saya katakan begini. Ketika saya lagi punya kebutuhan, padahal saya ini memang sudah dipimpin oleh Tuhan, saya tidak bekerja. Oke, sementara saudara bekerja. Dalam keadaan di mana saya tidak bekerja, tapi saya percaya Tuhan ada dalam diri saya. Apakah saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan, turunkanlah berkat dari langit? Itu kan terlalu, itu kan supranatural. Tapi apakah selalu begitu? Enggak. Tuhan tidak begitu. Tuhan Yesus lapar Dia. Memang Dia bisa membuat batu jadi roti. Bisa, iblis datang bilang sama Dia. Apakah Dia buat itu? Ya enggak lah. Kan harus jadi manusia normal. Harus ikut prosedur gitu. Lalu Tuhan ajarkan begini. Oke. Sekarang engkau sedang menerima aku. Bisakah engkau menerima keadaanmu sebagai orang yang membutuhkan pertolongan? Oke? Saya. Itu di dalam saya itu Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi di pihak orang lain, Tuhan itu sebagai Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kalau saya datang kepada Dia pada posisi itu ya, oke, ini kebenaran. Ini nggak ada yang ngajar kayak gini. Hanya Tuhan yang bisa ngajar kayak gini. Saya nggak dengarkan dari orang lain. Saya ngomong aja. Karena saya berdoa. Oke, kan engkau bilang kan kebenarannya adalah aku sedang ada di antara kamu. Oke? Karena aku mengajarkan kepadamu, kalau ada orang yang meminta bajumu, kasih jubahmu. Berarti dia sedang mengajarkan ini di masa depan. Karena yang datang itu adalah Tuhan. Tapi pada waktu itu, dia gak mengatakan itu. Tapi dia kasih satu kebenaran di situ. Makanya seperti yang saya jelaskan masalah yang punya keledai itu kan, kalau ada yang minta, yang bilang kenapa kamu bawa, bilang aja guru yang membutuhkan, bilang aja. Kalau secara manusia, kok dia lancang, kok dia ngomong seperti itu, kebenarannya apa? Bukankah keledai itu memang punyanya Tuhan? Betul kan? Apa Yesus salah di situ? Yesus nggak salah. Cuman orang itu nggak tahu. Tapi karena perkataan Tuhan ini, ketika dia mengatakan, jadi ketika si muridnya ini pergi mengatakan itu, yang dia katakan itu adalah otoritas dari si Tuhan ini, Tuhan Yesus ini. Makanya ketika disuruh si Petrus pergi tangkap ikan katanya, buka dari mulut ikan itu. Gimana prosesnya sampai di mulut ikan itu ada koin emas? Kenapa? Kenapa bisa ada? Karena yang ngomong itu Tuhan.
Oke? Nggak ada yang ngajarin ini. Tuhan sendiri yang ngajarin ini. Tapi diajarinnya kita itu secara perlahan. Pikiran ini dibuka sama Tuhan. Itulah namanya mencari kebenaran. Jadi ketika saya datang kepada orang, saya kan doa sama Tuhan nih. Seperti saya katakan kemarin pagi, atau saya lupa kapan saya katakan. Ketika saya katakan itu, saya datang, saya sangkali diri saya. Saya datang sebagai Tuhan yang butuh pertolongan. Tuhan menyamar loh. Kalau saya datang sama orang itu dan orang itu menolak saya, berarti dia menolak Tuhan. Tapi di lain waktu hukum yang sama. Kalau saya dalam posisi bisa menolong orang, berarti Tuhan yang datang kepada saya adalah Tuhan yang menolong orang. Lalu datanglah orang lain yang butuh pertolongan. Dan ternyata itu adalah Tuhan yang menyamar sebagai Tuhan yang butuh pertolongan. Timbal balik kan? Timbal balik keadaannya. Kita dihakimi semua di situ. Ya. Maka itu harus mengatakan kedatangan anak manusia. Karena ketika aku lapar, kamu gak memberi aku makan. Itulah saudara. Jadi jangan pernah merasa dirimu itu ketika keadaan dirimu baik, lebih dari orang lain engkau punya. Jangan anggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Puji Tuhan, engkau lagi diberkati sekarang. Tapi jangan pernah anggap remeh, anggap rendah orang lain. Gitu ya. Tanamkan itu dalam hatimu. Itulah takut akan Tuhan. Iya. Itu takut akan Tuhan. Saya praktekkan itu berkali-kali. Makanya mungkin orang bilang saya ketika saya ngomong, saya sudah bilang. Saya langsung angkat itu air minum. Waktu mejanya besar kayak gini. Saya bilang jenderal. Saya bilang saya angkat ini gelas sama dia. Iya. Pak, bapak saya kasih ini kan. Air putih ini. Bapak tidak akan kehilangan upah bapak. Karena bapak kasih saya air minum ini. Dia sudah mualaf. Tapi saya tidak takut sedikit pun. Karena saya tahu hidupku bukan aku lagi. Itu dulu saya pegang kuat sekali. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam saya. Saya tidak gentar menghadapi saya. Mau preman dia mau apa gak gentar saya. Iya. Tapi ketika sekarang Tuhan bawa kita dalam posisi rendah, maukah kita menerima Tuhan? Ketika sekarang posisi kita bisa menolong orang, ketika datang orang minta tolong sama kita. Lihat ketika Tuhan Yesus itu datang ke perempuan Samaria itu. Ibu, tolong timbahkan aku air. Pada waktu itu terjadi permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Oh bisa, kamu kan orang Yahudi, kau minta air sama aku katanya. Ibu, kalau kamu tahu tentang anugerah dan siapa dia yang berdiri di hadapanmu, niscaya engkau sedang meminta dari Tuhan. Wah, itu yang membuat perempuan itu penasaran. Siapa dia orang ini? Kata-katanya kok lain ya?
Semua orang yang aku jumpai di sini banyak. Teman-temanku juga orang Yahudi. Banyak juga yang aku kenal. Tapi ketika mereka mandang kami kayak anjing kurang. Iya, orang Yahudi mandang orang Samaria itu kayak gitu, rendah sekali. Karena kan mereka kan yang meninggalkan Daud pada waktu itu. Tapi orang ini lain. Kira-kira seperti itulah. Ketika kita ada di tengah-tengah agama apapun. Iya. Oh, saya itu kalau ingat ya orang-orang, saya ada di antara orang-orang Buddha ya. Atau di Padang, Pekanbaru gitu ya. Iya, orang-orang Buddha. Bener lah. Dan mereka mendengarkan dengan serius. Orang-orang Buddha. Dipanggil lagi tetangganya. Dan sudah selesai nanti saya doakan gitu ya. Itu mereka itu orang-orang sederhana gitu. Nanti diambil uangnya berapa gitu, 50.000 gitu ya. Dinikan dia. Dan harus saya terima. Iya. Tapi mereka memberikan itu dengan sukacita. Iya. Oh, bukan orang-orang kaya, bukan. Orang-orang sudah tua gitu. Tapi pada waktu dalam pikiran saya cuma satu. Mereka sedang memberikan untuk Tuhan. Itu aja. Nah, jadi kira-kira bisa bayangkan nggak? Coba pikirkan ini sekarang. Tuhan ada di antara kita. Tuhan gak jauh lagi, Tuhan gak di sorga lagi. Tuhan yang di sorga itu gak jelas. Gak jelas. Gak bisa kita hampiri dia. Tapi ketika engkau percaya Tuhan ada di sini, maka Tuhan yang di sini itu pun akan menjelaskan kepadamu tentang sorga yang dikatakan dalam Alkitab itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang duluan kita cari. Kalau dikatakan Tuhan sudah datang, udah cari. Tuhan itu kan roh. Tuhan itu kan yang menciptakan kita. Berarti Tuhan itu lebih dulu ada daripada pikiran kita ini. Dia lebih ada duluan. Dia yang menciptakan pikiran kita. Dan sekarang dia katakan, dia adalah terang itu. Percayalah, dia akan menerangi kamu. Iya, dia menerangi kita. Dia menerangi jalan kita. Kenapa kita mesti ragu? Ya kan? Ketika kita masih bingung, tetapkan hatimu. Tenangkan hatimu. Dia kendalikan semua. Iya. Baru kali ini saudara, ketika saya bilang itu, dia bilang lagi kayak gini. Tolong doakan ya Pak, supaya bulan depan gak telat lagi. Baru kali ini dia minta saya doakan. Selama ini gak pernah. Gak pernah sama sekali minta saya doakan ini, doakan itu, gak pernah sama sekali. Tapi ketika saya taat melakukan seperti yang saya ceritakan tadi pagi atau kemarin, saya lupa. Tadi pagi kayaknya. Ketika saya berani menceritakan itu, mengatakan itu. Ketika saya berani mengatakan, ketika saya hanya berani begini, ketika dia katakan dalam firman Tuhan, doakan juga supaya Tuhan mengatur setiap orang gitu. Iya. Maksudnya saya nggak ngerti gitu.
mengatur orang-orang katanya, mengatur peristiwa-peristiwa. Saya tidur, apa maksudnya? Oh, itu yang artinya Tuhan memerintah ya. Jadi kita memerintah bersama dengan Tuhan itu, kita nggak berdiri sendiri. Kita minta supaya Tuhan yang memerintah. Datanglah pemerintahanmu di sini Tuhan. Oh, di situ saudara baru saya ngerti. Oh, ini ternyata artinya berdoa ya. Oh, ini ternyata yang membuat. Ternyata kenapa Yesus harus berdoa. Saya jadi ngerti. Tapi duluan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditundukkan di hadapanmu. Ya. Disinilah kita akan melihat pemerintahan Tuhan, saudara. Sudah ngerti rahasianya ya? Jadi jangan hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, tapi mulailah berdoa. Mulailah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulailah renungkan perkataan ini. Mulailah belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Harus berani saudara memikirkan. Jangan bilang, oh mana mungkin lo tahu Pak yang dipikirkan oleh Tuhan. Jangan bilang kayak gitu. Kalau engkau dengarkan perkataan untuk memikirkan Tuhan, pikirkanlah Tuhan. Amen? Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana mungkin engkau dapat mengejar dia? Engkau juga tidak akan dapat menjadi saksi bagi dia. Enggak mungkin bisa. Dari yang semua saya ceritakan tadi itu menjadi saksi. Iya. Saksi itulah yang menyaksikan peristiwa yang ada di tempat kejadian perkara. Itulah saksi. Makanya saya boleh bercerita kepada saudara. Apa yang dikatakan Tuhan. Dan saya harus berani menceritakannya. Ketika saya berani menceritakannya, disitulah artinya saya tidak malu mengakui anak manusia di hadapan manusia. Saya tidak malu mengakui Tuhan. Iya. Ketika saya ceritakan seperti itu, disitulah Tuhan terus menjadi perisai saya. Oh, dia tahu, dia lihat hati saya. Apakah dengan mengatakan semua itu, apakah saya sombong atau dia tahu. Saya nggak perlu mendengarkan apa tuh. Oh, kamu sombong kali. Nggak perlu takut lagi. Emang saya siapa meninggikan diri? Itu kan katamu saya meninggikan diri. Tapi kalau kata Tuhan, saya sedang belajar takut akan Tuhan. Ya tenang. Akulah nafasmu katanya. Iya Tuhan. Ya memanglah. Kenapa aku masih takut dengan penilaian orang? Ya. Umur saya di tangan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau aku hidup terus, itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Gitu kan? Kalau kita bisa melewati bulan demi bulan. Aduh, bisa melewati 2 bulan ini hebat. Keren. Saya bilang keren. Hebat. Siap. Tuhan hebat.
untuk memandang 1 minggu ke depan kayak gitu. Aduh, nggak berani saya. Tapi ternyata saudara, Tuhan itu sedang mengajar. Mengajarnya itu live. Dan kalau Tuhan menambahkan bilangan kita nantinya, terpujilah Tuhan. Iya. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Rasanya suasana di luar itu genting. Iya. Mana-mana. Semua melaporkan tentang banjir dan segala macam. Tapi kita dijagain sama Tuhan. Percaya ya, engkau dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu, berdoa setiap hari. Ya, doa, serahkan hidupmu, serahkan anak-anak, sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Tuhan. Ya, atur segala peristiwa supaya Tuhan menolong, Tuhan menjagai, supaya dengan perkataan kita ini pemerintahan Tuhan itu menyebar, kerajaan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu menyebar. Ya, minta dipimpin oleh Tuhan, ajak dia bicara terus. Buat Tuhan itu betah bersama dengan engkau, kenali dia. Iya, percaya kalau Tuhan itu sangat nyata sekali. Maka kalau engkau ngajak dia terus berbicara, kata-kata yang saya dengarkan, yang saya sering ucapkan sama saudara, engkau pun akan dengarkan itu. Bahkan jauh lebih daripada apa yang saya dengarkan. Iya. Tuhan itu mengasihi semua kita yang ada di sini. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, istirahat kami malam hari ini. Seluruh keluarga kami, seluruh umat Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pelihara semua. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan, amin. Siapa foto kak? Foto kalian? Siapanya? Kak Kesia, foto Kak Kesia. 1, 2, 3. Shalom, baru tua baru nampak. Dari mana? Buka bersama. Wih, enak lah. Baik, Tuhan semua. Sampai ketemu.